Kita masih membahas mengenai bab kimia unsur. Bab ini memang agak panjang ya, jadi pembahasannya itu sebenarnya sekalian mengulang lagi materi-materi kelas 10 dan 11. Kali ini kita akan membahas mengenai logam alkali tanah atau logam golongan 2A. Nah, logam apa saja sih logam-logam yang termasuk logam golongan alkali tanah? Kita lihat di sini ada yang pertama berilium. Walaupun dia kurang bersifat logam ya, tapi dia masih digolongkan logam golongan alkali tanah. Sebenarnya sifat logamnya lemah banget. Kemudian magnesium, kalsium, strontium, sama barium. Sebenarnya ada radium sih ya lanjutannya, tapi radium sifatnya radioaktif sih ya. Jadi dia agak jarang dibahas. Nah, berilium itu biasanya kita lihat di mana sih? Berilium itu biasanya digunakan untuk campuran logam untuk bahan bangunan, supaya bahan bangunannya lebih ringan tapi kuat. Dan tahan karat juga kalau nggak salah. Karena dia biasanya dipadukan dengan logam lain. Sebenarnya penggunaan berilium itu paling banyak karena dia ringan sih ya. Massa jenisnya ringan. Kalau kita lihat di sini massa jenisnya, nih densitasnya, dia tidak setinggi unsur lain yang segolongan. Makanya dia akan menghasilkan logam dengan massa yang lebih ringan. Terus berilium juga kalau digabung dengan Cu biasanya dipakai untuk membuat pegas, klip, dan sambungan listrik karena masih ada sifat konduktornya. Kalau magnesium, sering dengar magnesium di mana sih? Biasanya magnesium itu dipakai atau dipadukan dengan aluminium dan natrium. Jadi membentuk magnalium, MgNaAl. Ini digunakan untuk komponen pesawat terbang. Sifatnya yang ringan dan kuat itu biasanya digunakan untuk bahan pesawat terbang. Karena kan pesawat terbang nggak boleh terlalu berat ya. Kalau nggak ntar susah terbang karena terlalu berat. Kemudian Mg juga digunakan sebagai reduktor yang kuat karena potensial reduksinya tentunya negatif. Potensial reduksinya negatif ini menyebabkan dia banyak digunakan sebagai reduktor. Kemudian bahan kembang api itu kebanyakan menggunakan magnesium. Kemudian senyawa magnesium oksida MgO ini disebut magnesia karena digunakan untuk bahan kertas tahan api atau tahan panas. Kan ada tuh ya kertas yang kalau dipanaskan dia agak tahan, nggak gampang terbakar. Contohnya itu tuh untuk yang baking paper biasanya tuh. Terus magnesium hidroksida MgOH 2 kali biasanya digunakan sebagai obat mah karena bersifat antacid atau anti-acid, bisa menetralkan asam lambung. Kemudian garam Inggris atau MgSO4 7H2O itu biasanya digunakan untuk obat pencahar. Nah, kalau kalsium sering dengar di mana sih? Biasanya ada di tulang ya. Karena kalsium ini memang senyawa logam yang terkandung di tulang. Senyawa yang dipakai senyawa yang berguna untuk menguatkan tulang biasanya. Nah, penggunaan lainnya adalah kalsium oksida biasanya digunakan untuk menjernihkan air minum. Kalium hidroksida untuk campuran adukan semen untuk menghilangkan kesadahan air. Ingat, kesadahan air itu kan terjadi karena airnya mengandung ion kalsium dan magnesium. Kalau direaksikan dengan CaOH 2 kali, nah ini biasanya terendapkan nanti ion Ca-nya. Kemudian CaSO4 ini biasanya digunakan untuk membalung tulang yang patah untuk gips. Kalau enggak untuk bikin cetakan gigi, kalau ke dokter gigi terus mau bikin kawat gigi kan giginya dicetak dulu tuh. Nah, itu senyawanya adalah kalsium sulfat. Kapur tulis juga ya, kita mungkin udah nggak pakai nih. Itu juga mengandung kalsium sulfat. Kalsium karbonat ini digunakan untuk bahan industri dan kapur tulis. Kalsium karbida, ingat CaC2 itu dipakai untuk mengelas. Kalau direaksikan dengan air kan hasilnya jadi gas etuna ya. Nah, gas etunanya itu untuk mengelas.
Kemudian kalsium klorida digunakan untuk pengering kertas. Nah, kalau strontium ini biasanya digunakan untuk apa sih? Strontium biasanya untuk kembang api karena warnanya warna merah. Biasanya dia kalau dinyalakan atau dibakar dikasih energi, elektron terluarnya tereksitasi, terus balik lagi mengemisikan cahaya. Nah, cahayanya itu warna merah. Cahaya tampak warna merah. Barium ini gunanya untuk cat putih sih biasanya, barium sulfat. Kalau enggak bahan buat peledak mercon, barium nitrat. Nah, dari sifat-sifat fisiknya kita lihat juga di sini makin besar nomor atom. Ini makin besar nomor atom, biasanya jari-jarinya juga makin besar. Densitasnya atau rho-nya makin besar. Kemudian keelektronegatifannya makin kecil. Energi ionisasi pertamanya makin kecil. Nah, titik leleh dan titik didihnya juga makin kecil. Ini terjadi karena sekali lagi sama logam ini membentuk ikatan logam. Ikatan logam itu makin besar ukuran logamnya makin lemah ikatannya, jadi dia mudah dipisahkan. Ya artinya dia mudah dijauhkan jarak antar partikelnya, titik didih dan titik lelehnya jadinya makin rendah. Potensial reduksi standarnya semua negatif karena unsur-unsur ini adalah unsur-unsur reduktor kuat. Jadi dia lebih memilih teroksidasi. Nah, kekerasannya ini agak lebih keras sih dibandingkan logam golongan 1A. Kekerasannya segitu. Daya hantar listrik relatifnya makin besar nomor atom makin kecil. Nah, di sini mau saya tambahkan juga ada warna nyalanya. Biasanya yang terlihat warna nyalanya, berilium biasanya nggak menghasilkan warna yang spesifik ya biasanya, jadi nggak dibahas juga. Magnesium juga enggak, biasanya dibilangnya warnanya putih sih kalau kayak gitu, jadi nggak terlalu kelihatan jelas warnanya. Nah, kalsium itu ternyata warnanya adalah oranye. Nah, kalau strontium itu tadi udah dibahas, warnanya merah. Sama kayak rubidium ya di alkali. Nah, kalau barium dia warnanya hijau. Warna nyala biasanya dipakai juga untuk mengidentifikasi jenis logam apa nih yang kita punya gitu. Caranya gimana? Nah, ya dalam bentuk ion dibakar biasanya, jadi kelihatan warna nyalanya. Nah, sekarang kita bahas reaksi-reaksinya. Reaksi dengan air dulu. Unsur-unsur golongan 2A itu bereaksi dengan air dan nanti akan menghasilkan senyawa basa. Kecuali Be sih ya, Be sama air dia nggak bereaksi. Nah, itu tadi karena dia sifat logamnya agak lemah ya, jadi dia agak beda dengan anggota-anggota golongan alkali tanah yang lain, golongan 2A yang lain. Nah, kalau Mg dia nanti akan menghasilkan magnesium hidroksida. Nah, semua logam golongan 2A biasanya dia sukar larut sih ya, lebih banyak mengendap. Gitu. Reaksi dengan air. Kemudian kalau direaksikan dengan halogen, sama seperti pembahasan kita yang sudah lalu di halogen. Halogen itu membentuk garam. Jadi kalau dengan logam, ya logamnya akan mengalami oksidasi, halogennya akan mengalami reduksi. Sehingga keduanya membentuk garam. Mg energi ionisasinya lebih kecil, jadi dia cenderung jadi ion positif, gampang melepas elektron. Cl keelektronegatifannya besar, jadi dia cenderung menjadi ion negatif. Nah, ion positif sama ion negatif bertemu membentuk garam. Kalau kalsium dengan F2 berarti nanti hasilnya juga sama. Kalsiumnya jadi ion dengan bilox maksimalnya. Fluornya nanti akan mengalami, salah nih saya, reduksi karena keelektronegatifannya tinggi. Kalau barium nanti hasilnya jadi begini, barium sama klor jadi BaCl2.
bariumnya teroksidasi, klornya tereduksi. Berikutnya reaksi dengan asam. Logam-logam golongan 2A ini kan reduktor kuat, E0-nya negatif. Nah, kalau bereaksi dengan asam, dia akan menghasilkan gas hidrogen atau dia akan teroksidasi. Nah, begini. Atau ini dikatakan juga logam-logam yang larut dalam asam. Ingat nggak dulu tuh dalam sel volta? Logam-logam yang posisinya lebih kiri dari H. Jadi dia akan menyebabkan H-nya tereduksi. Nih di sini H-nya kan turun tuh biloxnya. Logamnya sendiri dia akan mengalami oksidasi atau terlarut logamnya. Terkorosi gitu. Kalau Ca dengan HCl berarti nanti hasilnya jadi CaCl2 ditambah gas hidrogen. Tuh Ca-nya mengalami oksidasi, hidrogennya teroksidasi. Hidrogennya tereduksi, sorry. Karena potensial reduksi hidrogen lebih besar dari potensial reduksi kalsium. Kalau barium bereaksi dengan Cl2 jadi gimana? Oh sorry, salah nih, ini yang sebelumnya. Strontium bereaksi dengan HCl sama juga nanti jadi SrCl2 ditambah gas hidrogen. Gitu. Nah, logam-logam alkali tanah ini sukar larut. Tadi kan saya pernah menyebut sedikit sukar larut dalam air. Nah, bagaimana kalau kelarutannya dalam ion-ion lain? Nah, karena dia sukar larut, jadi saya tambahkan di sini tabel kelarutannya. Sebentar, mana ya tabelnya? Tabel kelarutan. Wait. Logam-logam ini tuh sukar larut di dalam air. Oh, ntar deh saya cariin dulu. Ada kelarutannya, tabel kelarutannya. Tapi secara umum begini nih. Ion-ion golongan 2A itu sukar larut. Nah, tapi dalam beberapa ion ada kecenderungannya yang bisa kita ketahui. Jadi kita nggak perlu ngafalin KSP-nya berapa, kelarutannya berapa, tapi kita cukup lihat kecenderungannya aja. Dalam ion OH-, dalam ion sulfat, dalam ion kromat, dalam ion karbonat, dan dalam ion oksalat. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk uji kelarutan juga ya. Nah, kalau dalam ion OH-, kelarutan ion-ion golongan 2A itu makin ke bawah, makin besar atau makin larut. Maksudnya gimana? Jadi BaOH 2 kali itu lebih larut daripada BeOH 2 kali. Gitu maksudnya. Nah, kalau kelarutan dalam ion SO4, ini kebalik. Makin ke bawah malah makin kurang larut. Jadi artinya BaSO4 itu mengendap, sedangkan BeSO4 itu larut. Dalam ion kromat juga begitu. Jadi makin ke bawah kelarutan dalam ion kromatnya itu makin berkurang. Jadi barium kromat itu mengendap, berilium kromat itu larut. Nah, kalau dalam ion karbonat ini gimana? Dalam ion karbonat kelarutannya makin ke bawah itu makin besar. Jadi barium karbonat itu kelarutannya masih lebih besar daripada berilium karbonat. Ion oksalat gimana? Makin ke bawah juga ini kelarutannya makin besar. Jadi barium oksalat itu masih lebih tinggi kelarutannya daripada berilium oksalat. Nah, nanti ini bisa dipakai untuk mengidentifikasi atau uji kelarutan biasanya. Kegunaan logam alkali tanah itu udah ada di ringkasan, tadi juga udah saya sebut di awal ya. Jadi cukup segini untuk logam golongan alkali tanah.
logam golongan 2A. Nah ini blok S, jadi semua konfigurasi elektronnya juga berakhir di subkulit S gitu ya, kalau lupa. Nah nanti untuk selebihnya kita akan lihat di latihan soal.